Perawatan tanaman kelapa sawit secara rutin dan terencana merupakan faktor utama dalam pemeliharaan tanaman. Dengan perawatan tanaman yang optimal, diharapkan dapat menekan biaya yang akan datang, membentuk vigor tanaman yang sehat, sehingga produksi dapat diharapkan sesuai dengan potensi tanaman tersebut. Perawatan tanaman belum menghasilkan. Sensus dan penyisipan. Bertujuan untuk memastikan pokok per hektar sesuai standar pada bulan ke-12 setelah penanaman. Sensus pada TBM1 dengan penyisipan menjadi prioritas utama. Dari bulan ke-14 hingga ke-23, sensus tanaman non-produktif memastikan pohon yang harus dibongkar dan disisip pada bulan ke-26. Kedua kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan pohon-pohon yang ada di lapangan adalah pohon produktif. Perawatan tanaman menghasilkan. Sensus pohon dilakukan saat TM1 atau umur 36 bulan dan diulangi tiap 5 tahun. Perawatan piringan, jalan rintis, dan jalan tengah. Di areal TM, pekerjaan perawatan piringan, jalan rintis, dan jalan tengah, selain untuk mempermudah pemupukan, penunasan, dan pengawasan, juga bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan panen. Pelaksanaan ketiga jenis pekerjaan tersebut biasanya dilakukan dalam satu paket pekerjaan. Pengendalian gulma dan hama atau penyakit. Pengendalian gulma di gawangan yang dilakukan secara rutin diharapkan dapat menekan pertumbuhan gulma kategori C, sehingga selalu terkontrol. Kondisi gawangan yang bersih dari gulma akan mempermudah supervisi pekerjaan, pelaksanaan panen, dan pekerjaan perawatan lainnya. Pengendalian hama tikus menggunakan burung hantu atau Tito alba. Kemampuan sepasang burung hantu atau Tito alba dewasa memangsa tikus dapat mencapai 3.000 ekor tikus per tahun. Burung hantu yang ditangkarkan adalah berasal dari anak burung yang ada di lapangan. Setelah burung berumur 3-4 bulan, dapat dipindahkan kembali ke gupon yang berada di lapangan. Kandang gupon dibuat atau dipasang per 30 per hektar, ditempatkan di pertengahan blok dan diberikan tanda lokasinya di pinggir collection road. Pengendalian hama ulat pemakan daun kelapa sawit atau UPDKS. Pengendalian hama UPDKS dapat dilakukan dengan beberapa metode, dimulai dari melindungi dan melestarikan musuh alami UPDKS, pengendalian secara mekanis, dan pengendalian secara kimia. Pengendalian secara kimia dilakukan setelah upaya pencegahan dan pengendalian dengan menggunakan musuh alami dan secara mekanis telah dilakukan, namun serangan UPDKS belum terkendali. Jika populasi UPDKS sudah terkendali, maka pengendalian secara kimia dihentikan dan kembali kepada pengendalian dengan musuh alami secara terpadu dan mekanis. Salah satu alat mekanisasi pengendalian UPDKS dengan metode pengabutan adalah Pulsefok K22 Bio yang dapat digunakan untuk aplikasi insektisida kimia baik sintetik maupun biologi. Alat K22 Bio ini memiliki satu tangki premium isi 1 liter di bagian belakang, satu tangki larutan insektisida isi 5 liter di bagian depan, dan satu tangki larutan pembawa isi 5 liter di bagian tengah. Prosedur kerja aplikasi insektisida menggunakan Pulsefok K22 Bio. Verifikasi flow rate untuk menyesuaikan waktu habis larutan antara tangki depan dan tangki tengah. Verifikasi langkah agar dosis sesuai dengan anjuran. Pencampuran larutan dilakukan sampai larutan tercampur secara homogen. Sebelum pengabutan dimulai, mesin terlebih dahulu dipanaskan selama kurang lebih 2 menit. Selanjutnya pengabutan siap dimulai. Pengabutan dilakukan dengan menjalani setiap jalan rintis dalam blok, dengan posisi alat diarahkan pada satu arah menyamping. Pemupukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman secara lengkap.
guna menunjang pertumbuhan untuk mencapai produksi yang optimal. Pemupukan dengan LA atau limbah cair PKS atau LCPKS. LCPKS merupakan produk samping yang dihasilkan PKS dalam bentuk cairan. Limbah cair PKS yang dimanfaatkan untuk aplikasi di lapangan adalah LCPKS yang sudah mendapat perlakuan di kolam limbah instalasi pengolahan air limbah atau IPAL Digest Effluent dan bukan LCPKS yang masih mentah atau raw effluent. Manfaat LCPKS ditinjau dari aspek kimia tanah sebagai sumber hara tanaman, air, dan bahan organik tanah. Manfaat ditinjau dari aspek biologi tanah sebagai media tumbuh bagi mikroorganisme pengurai di dalam tanah. Cara aplikasi. Limbah cair PKS dialirkan melalui pipa utama dan pipa distribusi ke dalam blok-blok yang sudah ditentukan. Aplikasi limbah cair PKS dilakukan secara jalur per jalur di dalam blok di bawah pengawasan seorang pekerja. Apabila menggunakan sistem gravitasi, maka harus dipastikan bahwa flatbed terjauh telah teraplikasi. Dosis rekomendasi aplikasi per hektar per tahun adalah 375 meter kubik atau 125 meter kubik per hektar per rotasi kali 3 rotasi. Pemupukan dengan janjang kosong. Janjang kosong merupakan produk samping atau byproduct yang dihasilkan PKS dalam bentuk padatan sekitar 21% dari TBS yang diolah. Manfaat janjang kosong dari aspek kimia tanah merupakan sumber hara tanaman dan bahan organik tanah. Manfaat aspek biologi tanah, media tumbuh bagi mikroorganisme pengurai di dalam tanah dan menambah keragaman hayati serta mampu merangsang pertumbuhan akar-akar baru tanaman. Manfaat fisik tanah, media konservasi tanah guna mencegah resiko erosi dan meningkatkan kemampuan menyimpan air tanah atau water holding capacity. Dosis aplikasi janjang kosong pada TBM per pohon per tahun sebesar 200 kg janjang kosong dan ditambahkan pupuk 500 gram urea di atas janjang kosong. Pada TM, dosis aplikasi janjang kosong dan pupuk anorganik tambahan dibedakan berdasarkan kondisi tanahnya. Cara aplikasi janjang kosong ke lapangan dapat dilakukan secara manual maupun secara mekanis. Secara mekanis, aplikasi janjang kosong dilakukan dengan menggunakan empty band spreader atau EBS. Janjang kosong dimuat ke dalam EBS yang berkapasitas 7 ton dengan wheel loader atau crane grabber. Selanjutnya EBS ditarik dengan traktor 4WD atau 85 HP ke lapangan. Janjang kosong diecer dengan EBS sepanjang jalan rintis sesuai rekomendasi, dimulai dari CR menuju ke dalam blok. Aplikasi pupuk pada TM dapat dilakukan secara manual maupun mekanis dengan menggunakan fertilizer spreader dan pesawat terbang. Pemupukan secara mekanis dengan fertilizer spreader digunakan pada areal TM yang datar sampai landai atau kemiringan lereng 0 sampai 5 derajat dengan umur tanaman lebih dari 6 tahun. Fertilizer spreader merupakan alat penabur pupuk mekanis yang digandengkan dengan traktor dan digerakkan melalui PTO. Tahapan aplikasi pupuk menggunakan fertilizer spreader. Pengeceran pupuk ditempatkan pada titik-titik tertentu dengan pertimbangan dapat mudah dicapai oleh traktor berdasarkan total dosis pupuk per hektar. Terlebih dahulu dilakukan kalibrasi antara kecepatan jalan dan RPM traktor dengan bukaan nozzle fertilizer spreader, sehingga didapatkan kecepatan jalan dan RPM traktor serta bukaan nozzle fertilizer spreader dengan masing-masing dosis pupuk per hektar.